Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bang Ompong. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini Bang Ompong akan mereview ya. Bang Ompong akan mereview hasil Excel break batang tersier yang kemarin. Di sini juga sekalian Bang Ompong akan menanggapi komentar dari Kak Yuliani bahwasanya Kak Yuliani menanam anggur di dalam pot tapi belum pernah berbuah ya. Kak Yuliani bilang tidak pernah berbuah, kalau saya bilang belum berbuah. Oke, apa yang harus dilakukan? Jawaban Bang Ompong sederhana, dirawat dengan benar, itu aja Kak. Oke, kita menuju ke tanaman anggur Jupiter yang kemarin Bang Ompong lakukan Excel break. Begini Kak Yuliani, dalam menanam pohon anggur di dalam pot itu, ataupun nggak cuma dalam pot ya, semua media ya, kita menanam anggur itu hal yang pertama kali harus dipastikan adalah jenis apa anggur yang kita tanam. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita menanam anggur yang tidak produktif atau anggur yang kurang bagus, dalam artian mungkin buahnya kecil atau mungkin rasanya yang asam dan lain sebagainya. Jadi yang pertama harus tahu dulu jenis anggur apa yang ditanam. Terus yang kedua adalah media. Kak Yuliani bisa mau menanam di tanah langsung atau grounding, atau juga bisa di pot sebagai tabulam pot seperti yang dilakukan Bang Ompong nih, ya kan? Itu yang dilakukan adalah persiapan medianya dulu. Jadi media yang digunakan itu harus bersifat porus, yaitu tidak menyimpan air, jadi tidak menimbulkan genangan pada saat penyiraman, dan juga gembur. Dan yang pasti adalah harus subur. Subur dalam artian nutrisinya tercukupi, seperti itu. Nah, untuk Kak Yuliani ya, mengatakan pohon anggurnya tidak pernah berbuah. Saya bilang belum berbuah. Jadi seperti ini contohnya. Jika nutrisi tanaman dalam media itu tercukupi, terus kita melakukan perawatan dengan benar, insya Allah akan menghasilkan buah. Ini sebagai contoh. Ini Bang Ompong tidak menggunakan pupuk kimia ya. Bang Ompong hanya menggunakan pupuk organik cair buatan sendiri, dan juga kompos. Komposnya dari daun-daunan kering dari tanaman Bang Ompong sendiri di rumah, dan juga sampah organik dari dapur, yaitu sisa trimming atau kupasan sayuran dan juga buah-buahan, seperti itu. Jadi sebagai contoh, ini kemarin batang yang Bang Ompong lakukan Excel break. Ini kita lakukan Excel break kemarin di sini. Nah, kita lakukan Excel break, kita potong di sini. Nah, kemudian dia tumbuh cabang dari tunas air, tumbuh. Nah, kita harus lakukan perawatan selanjutnya, yaitu kita membatasi pertumbuhan dari buat cabang yang baru ini. Kita ambil 3 daun, 1, 2, 3. Selebihnya ini kita buang. Nah, selebihnya kita buang. Nah, ini kita taruh di sini aja sebagai pupuk. Begitu juga yang lain. Ini 1, 2, 3. Ini selebihnya kita buang. Ini contohnya, ini ada bunga PHP. Ini contoh brokoli. Ini adalah bunga PHP. Bunga yang seperti ini adalah sebetulnya sulur ya. Memang tempatnya bunga itu adalah sulur. Ini udah mulai ada pembentukan bunga, tapi ini tidak jadi ya, jadi kita buang. Oke, kita dihitung
1, 2, 3. 3 daun kita buang di sini. Nah, seperti itu. Tapi dari tunas yang lain ini malah memberikan bonus bunga. Nah, ini contohnya. Ini ada bunga, Kak. Ini bunga. Nah, ini adalah bunga. Ini Bang Ompong belum sengaja atau belum waktunya untuk membuahkan ya. Tapi ini dalam perawatan Excel Brick aja udah memberikan bunga. Ini satu, ini sebelahnya juga ada lagi bunga lagi. Ini masih dalam brokoli ya, belum mekar jadi bunga, belum. Ini masih brokoli. Ini adalah calon bunga. Ini calon bunga. Tapi alhamdulillah ini akan Bang Ompong pelihara, ya kan? Karena emang Bang Ompong menanam itu tujuannya untuk penghijauan yang menyegarkan lingkungan kita. Kalaupun toh ada buah, yaitu adalah bonus. Jadi Bang Ompong nggak harus menunggu klaster atau dompol yang besar yang memuaskan gitu. Enggak, karena emang tujuan Bang Ompong bukan untuk pamer, juga bukan untuk produksi pertanian dalam hari ini. Ini adalah untuk sekedar hobi aja. Makanya Bang Ompong bersyukur aja ini akan Bang Ompong pelihara, semoga menjadi buah yang baik, yang bagus, yang sehat. Nah, seperti itu. Nah, ini dari batang yang kemarin ini kita hitung tadi belum mencapai 20 daun, kita biarkan dulu. Nah, ini contoh yang lain. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini sisanya kita buang juga. Nah, kita buang. Kita batasi di 20 daun biar nanti ini akan tumbuh lagi di sini dari tunas air ya. Dari ketiak daun akan tumbuh tunas. Nanti kita biarkan sampai agak panjang. Nanti kita potong lagi, sisakan 3 daun itu untuk membesarkan batang tersier ini. Dengan batang tersier yang lumayan besar nanti akan menghasilkan buah atau bunga ya. Ini contoh lain. Nah, ini contoh lain nih, dari hasil Excel Brick ya. Ini belum kita sengaja untuk membuahkan. Ini ada lagi bunga ini. Nah, ini ada brokoli lagi ya. Alhamdulillah, tanpa kita melakukan pembuahan ini sebenarnya belum waktunya kita melakukan pembuahan karena batang tersiernya masih kecil sekali. Ini masih kecil ya, paling baru ukuran sekitar 1 cm, jadi masih kecil. Nah, di sini udah ada yang mekar jadi bunga. Nah, ini udah mekar jadi bunga. Nah, ini mungkin dalam waktu 2 hari ini udah akan jelas lihat berinya. Ini udah mulai muncul, udah mulai terbentuk beri kecil-kecilan. Alhamdulillah, kita biarkan, semoga menjadi buah yang bagus, yang sehat. Nah, seperti itu Mbak Julian ya, Mbak Juliani ya. Jadi selama kita menanam pohon anggur yang varietas bagus, terus dengan tempat atau media yang memadai, terus diisi dengan media tanam yang mencukupi, dalam artian nutrisinya cukup gitu. Itu insya Allah dengan perawatan yang benar itu akan menghasilkan bunga atau buah juga. Jadi kalau Mbak Juliani bilang tidak berbuah, jangan berkecil hati. Jangan bilang tidak berbuah, belum berbuah. Mungkin karena perawatan dari Mbak Juliani yang kurang tepat sehingga belum menghasilkan buah. Nah, ini juga ada lagi nih brokoli. Ini brokoli. Ini baru Excel Brick aja ya, Bang Ompong belum melakukan
potes pucuk atau treatment untuk pembuahan. Oke, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan kepada Mbak Yuliani ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari Bang Ombong. Semoga penjelasan Bang Ombong bisa memberikan pemahaman kepada Mbak Yuliani dan juga kepada sahabat Bang Ombong semuanya. Oke, dukung selalu channel Bang Ombong dengan cara like dan juga subscribe tentunya. Jangan lupa share videonya Bang Ombong supaya lebih banyak orang yang mendapat manfaat dan mereka termotivasi untuk menanam. Mari kita menanam, mari kita hijaukan lingkungan kita, mari kita sehatkan lingkungan kita dengan menghasilkan oksigen dari tanaman yang kita tanam di lingkungan kita. Oke, semoga Allah memberkati kita semua, kita diberikan panjang umur, badan sehat, dan juga rezeki yang halal dan barokah serta melimpah tentunya. Oke, cukup sekian, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.